وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari wasiat Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dalam menghadapi fitnah. Yang alhamdulillah telah ternukilkan berbagai macam wasiat, berbagai macam pesan dari beliau rahimahullahu taala yang menunjukkan kepada kita bahwa kita harus menjadi seorang yang mewaspadai berbagai macam arus fitnah. Yang fitnah demi fitnah tersebut akan sampai kepada kita, yang apabila kita tidak mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terjerumus ke dalam fitnah demi fitnah tersebut. Kita melengkapi apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah, terkhusus apa yang berkaitan dengan fitnatu al-khawarij. Dalam karya beliau Tahdhir minal Fitan, pada halaman ke-41, beliau rahimahullahu taala menukilkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, sayakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnani sufahaul ahlam. Akan keluar nanti pada akhir zaman satu kaum yang usianya masih muda belia dan pemikirannya masih dangkal, tidak memiliki malakatun ilmiah, tidak memiliki keilmuan yang mumpuni. Yaquluna min khairi qawlil bariyah. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, kaum tersebut yang nantinya akhir zaman akan muncul, dan di masa kita sudah banyak yang tersebar wal'iyadzubillah, mereka akan mengucapkan sesuai dengan ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka nukilkan seakan-akan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaqra'una al-Qur'an. Bahkan mereka membaca Al-Quran. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la yujawizu hanajirahum, akan tetapi tidak bisa melewati kerongkongan mereka. Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Yang mereka pada hakikatnya telah keluar dari agama ini seperti keluarnya anak busur panah dari hewan buruannya. Fa idza laqitumuhum, maka apabila kalian mendapati mereka, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka, perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumil qiyamah, karena sesungguhnya memerangi mereka akan mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, sebelum kita baca apa yang menjadi penjelasan Syekhuna hafizahullah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, kita bisa mengambil pelajaran penting lebih dahulu, mengambil faedah dari hadis yang mulia ini, bahwasanya tidak dibedakan sama sekali oleh Nabi alaihi salatu wassalam antara pelaku bid'ah dengan akidah bid'iyahnya, seperti yang difahami atau mungkin dilontarkan syubhatnya oleh sebahagian da'i di masa sekarang. Benci bid'ahnya, jangan benci pelakunya. Benci kesyirikannya, jangan benci pelakunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela akidah al-khawarij yang akan muncul di akhir zaman. Apa pesan beliau? Kalau kalian mendapati mereka, perangilah mereka. Hadis yang semana dengan ini datang dari sahabat yang mulia Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu ardhah, ketika beliau menyampaikan syarru qatla qatalu tahta adimis sama' wa khairul qatla man qutilu
kilabu ahlin nar. Qad kana haula muslimin fasaru kuffaran. Kata Abu Umaamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu arba, kaum Khawarij adalah bangkai yang paling buruk yang ada di bawah kolong langit. Dan manusia terbaik adalah yang dibunuh oleh mereka. Kaum Khawarij, kata Abu Umaamah al-Bahili, adalah kilabu ahlin nar. Anjing-anjingnya ahlin nar, penduduk neraka. Dahulu mereka adalah muslimin, namun mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang perawi yang mendengarkan riwayat ini dari Abu Umaamah yang bernama Abu Ghalib, seorang tabi'in yang ma'ruf dengan keilmuannya, menanyakan, "Ya Aba Umamah, wahai Aba Umamah, hadza syai'un taquluhu?" Apakah ini kesimpulan yang hanya engkau sampaikan? Apakah ini kesimpulan murni dari dirimu? Mengatakan kaum Khawarij telah kufur kepada Allah, mengatakan kaum Khawarij adalah kilabu ahlin nar, mengatakan kaum Khawarij adalah seburuk-buruk bangkai yang ada di bawah kolong langit. Justru yang terbaik adalah yang terbunuh karena aksi-aksi mereka. Maka ketika ditanya hal tersebut, apakah ini murni dari kesimpulanmu? Apakah ini murni dari ucapanmu, hai Aba Umamah? Maka beliau radhiyallahu taala anhu ardah mengatakan, bal sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Bahkan aku mendengarkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ucapan baginda alaihi salatu wassalam, kilabu ahlin nar syarru qatlatah ta'dimis sama. Mereka dahulu adalah muslimin sehingga menjadi kuffar karena aqidah al-Khawarij yang ada di sisi mereka. Lihatlah pelajaran yang sama bisa kita ambil dari hadis Ali bin Abi Thalib tadi. Tidak sama sekali dibedakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara akidah bid'iyah dengan pelakunya. Maka dijelaskan oleh Syekhuna rahimahullahu taala, undur hadhihi sifat. Lihatlah sifat-sifat ini. Yaqra'una al-Qur'an lakin la yujawiz hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an, kaum Khawarij adalah as-salihin dalam tanda kutip. Mereka orang-orang soleh, dekat dengan Al-Quran. Akan tetapi ternyata bacaan-bacaan Quran tersebut tidak lewat kerongkongan mereka. Hanya terbatas pada lisan-lisan mereka saja. Artinya apa? Tidak masuk ke dalam hati. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lontarkan, apa yang mereka simpulkan, apa yang mereka baca dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala tidak mereka fahami. Tidak mereka dalami maknanya dari dalam hati-hati mereka. Wal'iyadzubillah, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka akan mengucapkan ucapan-ucapan yang terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Syekhuna rahimahullah, qala Allah la hukma illa lillah, al-hukmu lillah, al-hakimiyatu lillah. Mereka akan berfirman, mereka akan menukilkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah berfirman yang menunjukkan taghutnya aparat kepolisian, taghutnya aparat TNI dan yang seterusnya. Mereka akan mengatakan hukum itu hanyalah milik Allah. Tidak boleh diberikan kepada undang-undang dasar dan yang semisal itu. Wal'iyadzubillah. Ila akhiri hadhil aqwal. Dengan berbagai macam kesimpulan-kesimpulan lainnya yang ada di tengah-tengah mereka. Taba'an. Tentunya kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, idza laqitumuhum faqtuluhum, apabila kalian bertemu dengan mereka maka perangilah mereka, maka bunuhlah mereka. Sekali lagi tidak dibedakan antara al-aqidah dengan pelakunya atau pemiliknya, disamakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Mana dari ucapan ini kata beliau rahimahullah, laisa kullu man laqiya wahidan minhum qatalah. Bukan maknanya ketika ada seorang dari kita bertemu dengan mereka langsung kita membunuhnya. La yufhamul haditsu khata'an. Jangan sampai kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang keliru. Idza kharaju 'alal imam, maksudnya adalah apabila mereka melakukan aksi pemberontakan, apabila mereka melakukan aksi kudeta, ingin menggulingkan pemerintah yang sah, fayajibu 'alan nasi ayyadammu ilal imam.
Maka yang wajib bagi manusia, yang wajib bagi kaum muslimin adalah mendukung penguasa-penguasa mereka. Ini yang kita jelaskan tadi. Jadi jangan sampai disalahpahami bahwa hadis Nabi SAW menghasung kita untuk memerangi semua kilab ahli nar yang ada di muka bumi ini. Kalau mereka melakukan aksi kudeta, maka kita harus memiliki sikap yang jelas, yaitu mendukung pemerintah yang sah, berlawanan dengan sikap-sikap mereka. Ini wasiat dari beliau dalam menghadapi fitnah Al-Khawarij secara khusus. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, liyatakhallasu min syarri haula, agar kaum muslimin benar-benar bisa terselamatkan dari keburukan-keburukan niat jahat mereka. Nafhamul haditha fahman sahihan. Kita harus memahami hadis Nabi SAW tersebut dengan pemahaman yang benar. Idza kharaju 'alal imam fa'alan nasi ay yata'awanu. Apabila mereka melakukan aksi kudeta, aksi pemberontakan, maka wajib bagi setiap muslimin untuk saling bekerja sama. Wa yajibu 'alaihim ay yaqumu ma'a imamil muslimin. Wajib atas mereka untuk berdiri di barisan penguasa-penguasa kaum muslimin. Likasri syaukati haula, untuk membatalkan gangguan-gangguan, untuk menghadapi gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh mereka kaum Al-Khawarij. Al-qada ala fitnatihim, untuk kita menyelamatkan kaum muslimin dari sumber-sumber fitnah yang mereka timbulkan. Fa indana du'atun al-an ala abwabi jahannam. Kemudian beliau menjelaskan, maka dari hadis-hadis Nabi SAW yang sebelum-sebelumnya disebutkan ada du'atun ala abwabi jahannam, ada para da'i yang menyeru kepada neraka jahannam, wal'iyadu billah. Yang mana Nabi SAW benar-benar menyampaikan dalam hadisnya yang sahih keadaan para da'i, keadaan orang-orang pihak-pihak yang na'udzubillahi min dzalik benar-benar menjadi penyeru, pengajak orang lain untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Dalam hadis Hudzaifah yang sering kita dengarkan dari kajian-kajian asatidzah kita hafizahumullah wa ra'ahum, Nabi SAW menyampaikan bahwa nanti akan datang satu masa al-haq jelas, nanti akan ada syubhat, ada asap-asap di sana yang menyamarkan al-haq tersebut. Maka dalam lafaz hadisnya Nabi SAW menyampaikan du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Di masa tersebut akan datang para da'i yang mengajak kaum muslimin, yang mengajak umat Nabi SAW agar mereka masuk ke dalam neraka jahannam. Dan siapa yang menjawab seruan-seruan mereka, yang ikut dengan ajakan-ajakan mereka, maka dia akan terjerumus ke dalam api neraka jahannam. Itu kata beliau. Kaum Al-Khawarij di antara salah satu dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Qala Allah, mereka akan berdalih dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah, mereka akan berdalih dengan ucapan-ucapan Nabi SAW. La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah Jalla wa ala. Ma'al asafi syadid. Ini yang sangat disayangkan, kata beliau rahimahullahu taala. Daya'u syababal ummah. Mereka menjadikan para pemuda kaum muslimin sebagai target operasi mereka. Wal'iyadzubillah. Mereka jadikan syababul muslimin, mereka jadikan pemuda muslimin sebagai target pencapaian keberhasilan mereka ketika berhasil mengajak para pemuda pada akidah Al-Khawarij. Mereka lalaikan pemuda kaum muslimin, mereka jauhkan dari ketaatan kepada Allah. Mereka arahkan untuk melakukan aksi bom bunuh diri dan yang semisalnya yang sudah kita ketahui untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah orang yang paling jauh, orang yang paling tidak mau untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Namun namanya syubhat. Umat Islam yang tertipu dengan syubhat-syubhat tersebut akhirnya terjerumus ke dalam penjelasan-penjelasan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pun memberikan wasiat pada hadis min mu'jizatir Rasulil Karim alaihi salatu wassalam. Maka hadis yang semacam ini
menunjukkan kepada kita mukjizat yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Manzuru kaifa sadaqa hadzal hadits. Lihatlah bagaimana kebenaran hadis yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, yakni jaa syarrun kama akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma jaa al-khair fihi dakhan, thumma jaa hadza syarr alladhi nu'anihi al-an min du'ati ala abwabi jahannam. Datang kebaikan, setelahnya datang lagi kebaikan yang tertutupi dengan asap-asap syubhat. Ada keburukan, ada kebaikan setelahnya, tapi kebaikan yang samar. Hidayah yang mungkin tidak dirasakan oleh setiap pihak, kabur, tidak terlihat dengan jelas. Di masa itulah para dai yang menyeru, yang mengajak kaum muslimin menuju api neraka jahannam benar-benar diikuti. Wallahi yasudduna an sabilillah, demi Allah mereka menjadi orang-orang yang menutup pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan menjadi kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan, justru mereka, na'udzubillah min dzalik, al-khawarij, menutup kaum muslimin, menutup jalannya kaum muslimin untuk mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya jalan Allah Jalla wa ala, wa yasuddun, kata beliau, anil manhajis salafi bitashwihi ulama'ihi wa du'ati. Mereka pun na'udzubillah min dzalik menutup manhaj salaf dari pemahaman para pemuda Islam dengan menjelek-jelekkan para ulamanya, para da'inya. Maka akan keluar berbagai macam kesimpulan, berbagai macam gelar, berbagai macam julukan yang membuat kaum muslimin takut untuk dekat dengan pemahaman salaf, yang kalau di sana dikenal dengan istilah al-madakhilah, al-jamiyah. Kalau mungkin di sekitar kita dikenal dengan istilah Wahabi dan yang semisalnya, itu mereka suarakan terus. Tujuannya menutup kesempatan kaum muslimin agar bisa memahami akidah yang benar yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memberikan julukan-julukan yang jelek tersebut, ketika mereka memberikan tuduhan-tuduhan dusta tersebut, kenapa mereka tidak lantas mengimbangi label-label yang buruk tersebut dengan kebaikan-kebaikan seperti manhaj al-muwazanah yang ada di tengah-tengah as-sururiyah, para dai roja dan yang seterusnya. Ketika mereka menyuarakan kita harus adil, kita harus imbang, menyebutkan kejelekan seseorang diiringi dengan kebaikan yang dia miliki. Kenapa ketika menyebutkan al-madakhilah, kenapa ketika menyebutkan al-wahabiyah, kenapa ketika menyebutkan al-jamiyah tidak diiringi dengan kebaikan-kebaikan mereka? Khatifillah ya ra'akumullah, ini semua adalah upaya dari ahlul bid'ah wad dhalal untuk menutup, kata beliau, pengetahuan seorang hamba dari manhaj salafi yang hak. Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhbar anna al-yahuda iftaraqat ala ila 71 firqah, wa iftaraqat an-nasara ila 72 firqah, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah, kulluha fi an-nar illa wahidah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kaum Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Demikian pula kaum Nasara akan terpecah menjadi 72 golongan. Demikian pula umat Nabi alaihi salatu wassalam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam api neraka kecuali satu golongan. Man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa satu golongan tersebut wahai Rasul? Man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang benar-benar mengambil ajaranku dan ajarannya para sahabat? Ikhwati billahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, masih sangat banyak sekali wasiat demi wasiat yang beliau utarakan pada karya beliau ini, termasuk juga tadi al-makhraj minal fitan yang kita bahas sebahagiannya, yang menunjukkan kepada kita bahwa fitnah demi fitnah, bahwa ujian demi ujian tidak akan ada habisnya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita benar-benar harus waspada.
Kita benar-benar harus berhati-hati. Kita benar-benar harus menjadi seorang hamba yang lebih memperhatikan keselamatan akidah yang ada di sisi kita, karena itu sangat berkaitan dengan keselamatan kita di negeri al-akhir. Kalau akidah kita tidak menjadi akidah yang baik, kalau kita tidak mempertahankan akidah yang sahihah, warisan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, maka sudah, jangan diharapkan. Seperti kaum Khawarij menyelisihi warisan Nabi SAW. Apakah kesudahan mereka di akhirat kelak menjadi ahlul jannah? Maka jawabannya tidak. Justru mereka, na'udzubillah min dzalik, akan menjadi kilabu ahlin nar, seperti ucapan Abu Umamah yang beliau nukilkan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena keselamatan akidah kita, ya ikhwati fillah ya ra'akumullah, keselamatan manhaj ini adalah satu hal yang sangat mahal, satu hal yang sangat berharga, satu hal yang mau tidak mau harus kita jaga dengan pengorbanan demi pengorbanan, dengan kesabaran demi kesabaran. Jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang tidak sabar dalam perjuangan yang mulia ini, akhirnya kita terjerumus dengan apa yang ada di tengah-tengah mereka dari arus fitnah, dari arus syubhat, dan yang semisalnya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yarhakumullah, semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita sebagai hambanya yang istiqamah di atas manhaj yang hak ini. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita orang-orang yang sabar untuk menempuh jalan yang banyak celaannya ini, yang banyak durinya ini, yang banyak dicela, yang banyak dicela ini, yang banyak durinya. Ikhwati fillah yarhakumullah, seandainya kita menjadi orang-orang yang sabar, maka buah yang manis biidznillah ta'ala akan kita dapatkan tanpa keraguan lagi, karena itulah jaminan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan datang dari nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersabarlah dengan kehidupan dunia yang tidak selamanya, mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun kita bersabar di atas dakwah yang mulia ini. Semoga itu menjadi kunci awal, semoga itu menjadi langkah awal untuk kita bisa berkumpul dengan orang yang kita cintai, makhluk yang paling mulia, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.